Cuy, sekarang ini hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023. Dan ini tuh udah tengah malam cuy. Tapi gue gak tahu kenapa ada suatu hal yang gue pikirin. Jadi langsung aja gue kemas di konten. Jadi teman-teman, gue penasaran sebenarnya. Dan gue pengen nanya hal ini udah dari lama. Mungkin kalian juga sama penasarannya kan, tentang hal yang saat ini gue pikirin. Jadi gue penasaran dengan Rini. Rini itu sebenarnya siapa sih? Kok tiba-tiba muncul dan tiba-tiba dia tahu segalanya, dia bisa menghandle ini itu. Gue mau coba untuk mempertanyakan hal ini ke dia tentang apa background dia sebelum dia terjun bareng sama kita di sini, cuy. Setuju gak? Sebelum kita ketemu sama Rini, kayaknya enaknya kita bumper dulu, cuy. Rini. Astagfirullahaladzim. Gue boleh nanya-nanya gak? Apa tuh? Nanya-nanya banyak tentang lu dan siapakah Rini yang sebenarnya? Anjas. Siapakah aku? Sekarang lu mau gue interogasi. Sini gue pegang kamera. Jangan rusak. Jangan, gak boleh. Tapi kita ngobrolnya gak di sini. Gimana? Kan ada podcast pinggir jurang kan? Ada podcast pinggir jurang punya Kaisang tuh ngebahasnya hal-hal yang serem-serem ya kan. Nah kalau gue pengen bikin podcast tengah jalan. Parah lu kalau ada orang lewat gimana? Nggak apa-apa, lewat aja. Jadi sekarang kita masuk di podcast tengah jalan. Oke? Let's check it out. Nah, oke, sekarang gue udah ada di tengah jalan bareng sama Rini Yunitia yang baru terjun di dunia konten kreator, cuy. Channelnya ada di sini nih. Boleh langsung di subscribe. Mungkin sekarang gue mau coba untuk mempertanyakan tentang siapa sih Rini ini sebenarnya, cuy. Siapakah aku? Coba gue tanya balik. Lu pertama kali ngeliat gue, lu taunya siapa? Gue taunya lu manajernya Irfan. Nah, betul. Dan otomatis orang yang sudah bisa memanage sesuatu itu pasti dia punya ilmunya dong. Oke. Nah, sebelum lu bisa jadi manajer, lu itu berprofesi sebagai apa? Nah, sebelumnya pokoknya mungkin gue runut dari awal ya. Mungkin dari background pendidikan nih. Siap. Sebenarnya background pendidikan gue itu ambilnya FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurusannya pendidikan bahasa Inggris gitu. Tapi sebenarnya long story-nya itu sebenarnya gue pengennya ambil broadcasting. Waktu dari SMA tuh gue udah ngambil pengennya tuh arahnya ke broadcasting. Jadi kayak udah ikutan ekskul segala macam. Tapi bertolak belakang lagi sebenarnya nih sama orang tua. Karena bokap gue ya inilah PNS lah ya. Gitu. Jadi dia pengen kayak gue tuh mau disuruh jadi kowat, tau nggak, kayak ABRI yang perempuan ya. Jadi kowat gitu kan. Jadi makanya kayak udah dari dari SD tuh udah diikutin ekskul macam-macam di olahraga, poli segala macam. Nah ternyata belok-belok tuh ya kan, story-nya journey-nya panjang banget. Nah terus pokoknya karir pertama gue itu memang gue ikut-ikut komunitas. Jadi emang gue seneng banget berkomunitas lah. Nah terus akhirnya keterima lah dulu tuh di Trans TV namanya Transmania. Jadi kayak komunitas anak mudanya Trans TV gitu. Sampai akhirnya gue bisa bekerja di situ. Kerja di Trans tuh, akhirnya tahu tentang dunia entertain dan lain sebagainya ya. Iya, merasakan kerja dan tahu kalau dunia broadcasting, belajar awalnya tuh di situ. Gitu ya udah. Terus short story-nya pokoknya dari situ karir gue berlanjutnya tuh di agency. Advertising agency sebagai talent caster. Nah jadi talent caster itu mungkin kalau lo di film sekarang tahu casting director ya. Mungkin sebenarnya kurang lebih sebelum jadi casting director mungkin sebenarnya basicnya dari talent caster dulu mungkin. Gitu. Jadi kayak kita tuh diajarin untuk
nge-research atau nge-search talent-talent baru untuk di iklan. Boleh bisa iklan, bisa modeling, atau bisa macam-macam lah pokoknya di dunia broadcasting broadcasting entertainment gitu. Jadi awal ilmunya dari situ sebenarnya diajarin sampai akhirnya mungkin terbiasa melihat ini kali ya, ciri-ciri orang, ciri-ciri talent, karakter selain dari fisik ya, gitu. Selain dari fisik tuh diasahnya dari situ sampai ya udah pokoknya perjalanan kerja tuh dari mulai di advertising agency sampai kerja di brand smartphone, terus balik lagi ke agensi lagi, terus akhirnya di terakhir itu memang freelance salah satunya di Bank Jago. Gitu. Mungkin kalau orang bertanya-tanya emang posisi kerjanya apa sih gitu kan, mungkin yang banyak orang tahu itu kan mungkin kayak auditor, finance, HR, atau apa lagi ya, teller gitu kan. Mungkin teman-teman di sini juga belum pada tahu profesi sebagai KOL atau influencer specialist. Karena lu udah punya basic di sebelumnya kan, di talent itu kan. Dan sampai di dunia advertising atau kita sebutnya agency ya, itu ada divisi atau posisi sebagai KOL specialist. Nah, gue awalnya dari situ gitu. Jadi sebagai KOL specialist ini sebenarnya kerjaannya tuh kayak endorse. Kita sebenarnya lebih ini sih. Ini juga nih mungkin buat adik-adik yang baru tahu soal dunia agency advertising gitu ya, terus mereka mau mencoba di dunia agency. Kalau QL specialist itu sebenarnya bukan cuman taunya endorse atau cari influencers gitu. Jadi mereka itu juga meng-create marketing strategi. Itu yang benernya gitu. Jadi cuman mungkin sekarang udah perkembangan zaman segala macam kali ya, jadi udah mulai luas lagi lah soal profesi ini. Cuman memang mungkin kalau yang belum tahu kalau misalkan ada nanti temannya atau tetangganya kerjanya apa sih di agensi, sebagai apa KOL spesialis, nah ini bisa jadi ilmu baru. Jadi referensi buat teman-teman semua juga. Jadi referensi juga buat adik-adik di rumah gitu ya. Kita kerjanya bikin marketing strategi tapi lebih fokus ke influencers dan selebriti, pokoknya entertainment gitu. Mungkin untuk influencer dan selebgram mungkin ya sekarang lebih familiar. Selebgram atau influencer siapa aja yang udah pernah di handle sama Rini? Kalau selebgram banyak ya, maksudnya kebetulan memang di profesi ini tuh kurang lebih mungkin kalau di total ya 10 tahunan ada. 11 tahun ya, 11 tahun itu ada. Padahal awalnya tuh coba-coba enggak, justru malah pas waktu bisa kerja di Trans TV, gue paling antik tuh disuruh handle artis. Gitu. Apalagi maksudnya artis Indonesia ya. Iya. Maksudnya males banget karena sebenarnya awalnya gue tipikal yang nggak berani basa-basi sama orang gitu. Jadi makanya kenapa di Trans TV itulah awal mula benar-benar benar-benar digembleng dan terbentuk karirnya seperti sekarang tuh di situ. Terbentuklah Rini yang seperti kalian lihat sekarang. Iya, jadi kalau selebgram ya alhamdulillah sih udah banyak ya. Mungkin maksudnya yang selebgram yang mulai terkenal gitu ya, mungkin udah pernah. Salah satunya mungkin siapa ya kalau selebgram? Atta Halilintar kali ya. Udah pernah di-handle juga? Pernah. Terus Tasya Farasya gitu lah. Maksudnya udah pernah. Selebgram besar itu ya? Terus selebriti juga pernah. Kayak kan pernah kerja 2 tahun nih di salah satu perusahaan smartphone. Itu yang brand ambasadornya ada Agnes Monica, ada
Tulus, ada Afgan, ada Maudia Yunda, ada Prilly Latukonsina, ada 7 pokoknya. Apa tuh brandnya? Vivo. Oh, Vivo. Oke, iya gue pernah lihat itu kan. Itu yang handle tuh. Iya. Gokil ya. Ternyata gokil loh ini. Jam terbangnya di balik layar udah luas. Cuman sebenarnya dunia di balik layar ini kan sesuatu hal yang menggiurkan juga kan. Betul. Menggiurkan secara profitnya itu besar juga untuk di balik layar. Betul. Kenapa akhirnya Rini memutuskan untuk muncul di depan layar? Mungkin ini jadi pertanyaan juga buat kalian. Betul nggak? Nggak? Ini sekarang muncul di depan layar dengan PD-nya. Apakah memang mungkin ya Rini ini punya impian sebelumnya pengen muncul di depan layar tapi terhalang oleh profesi? Karena sekarang udah gak berprofesi di situ, akhirnya muncul juga di depan layar nih. Bener ya?